Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 dengan NIM 8820 319150002. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman, PMPDE. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari dua soal. Yang pertama adalah kemukakan alasan saudara mengapa sebelum melakukan kegiatan usaha perlu dilakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan seorang untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Proses ini dilakukan guna menguatkan proses pengambilan keputusan tentang sebuah usaha atau proyek dapat dijalankan atau harus dikaji ulang. Dan juga untuk mendapatkan laba yang maksimal. Fokus pada studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Perlu dipahami di awal bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Manfaat studi kelayakan bisnis yang dirasakan bagi pengusaha adalah dapat membantu mereka saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Sedangkan bagi pebisnis akan penting untuk dilakukan di awal rencana agar meminimalkan atau mencegah dari kerugian. Selain itu, hasil studi dapat menaikkan tingkat kepercayaan investor yang ingin atau sedang berinvestasi di perusahaan atau tempat usaha tersebut. Seperti diketahui, investor adalah orang yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dengan harapan uangnya berkembang. Ada beberapa aspek dasar yang perlu diteliti ketika melakukan studi kelayakan bisnis, seperti aspek manajemen, aspek keuangan, aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek teknis dan operasi. Itulah pentingnya studi kelayakan bisnis bagi pebisnis. Yang kedua, coba saudara jelaskan serta ilustrasikan contoh mengenai apa maksud dengan industri kreatif yang dimaksud. Baik, ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak yang penting untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang digerakkan oleh sumber daya terbarukan dan tersedia secara berlimpah di Indonesia, di mana kita memiliki sumber daya manusia kreatif dalam jumlah besar, sumber daya alam terbarukan yang berlimpah, dan sumber warisan budaya yang unik dan beragam. Ketiganya menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kita secara bersama-sama telah meletakkan dasar pengembangan ekonomi kreatif yang akan membawa bangsa menuju pembangunan ekonomi yang berkualitas. Kesinambungan upaya pengembangan ekonomi kreatif diperlukan untuk memperkuat ekonomi kreatif sebagai sumber daya saing baru bagi Indonesia dan masyarakat yang berkualitas hidup. Indonesia, ekonomi kreatif tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memajukan aspek-aspek non-ekonomi berbangsa dan bernegara. Melalui ekonomi kreatif kita dapat memajukan citra dan identitas bangsa, mengembangkan sumber daya yang terbarukan, dan mempercepat pertumbuhan inovasi dan kreatif di dalam negeri. Di samping itu, ekonomi kreatif juga telah memberikan dampak sosial yang positif, termasuk peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan toleransi sosial. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu.
Terdapat setidaknya 16 subsektor industri kreatif. Berikut adalah ke-16 subsektor industri kreatif tersebut. Pertama, ada aplikasi dan pengembangan permainan. Kedua, arsitektur. Ketiga, desain produk. Keempat, fashion. Kelima, desain interior. Keenam, desain komunikasi visual. Ketujuh, seni pertunjukan. Kedelapan, film, animasi, dan video. Kesembilan, fotografi. Kesepuluh, kriya. Kesebelas, kuliner. Kedua belas, musik. Ke-13 periklanan, ke-14 penerbitan, ke-15 seni rupa, ke-16 televisi dan radio. Contohnya seperti fotografi yang telah saya jelaskan di atas. Mulai dari memfoto benda-benda tidak jelas, namun ketika mendapatkan angle yang tepat, foto tersebut dapat terjual di berbagai platform media sosial fotografi. Hingga pada tahapan yang paling tinggi di dalam dunia fotografi adalah dengan asal jepret saja, dengan berbagai pengalaman yang kita punya, foto yang kita jepret dapat terjual dengan laris di berbagai platform fotografi. Kemudian yang selanjutnya, soal selanjutnya ada, menurut pendapat saudara, apa yang harus dilakukan manakala seseorang mau terjun dalam dunia usaha atau bisnis? Saya pikir ada 8. Pertama, fokus pada peluang bisnis. Yang kedua, lakukan hal yang Anda sukai. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis yang akan Anda kerjakan. Keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Jangan stuck di diri kamu saja. Kelima, hiduplah dengan sederhana. Karena mental pebisnis adalah mental orang-orang kaya, mental orang yang suka memberi, mental orang yang hidup dengan kesederhanaan. Keenam, belajarlah dari kegagalan. Yang ketujuh, yakin dan tunjukkan bahwa konsep bisnis yang Anda miliki itu adalah konsep bisnis yang terbaik agar investor dapat masuk ke dalam bisnis Anda dan dapat memutarkan modal yang telah mereka berikan kepada perusahaan kita atau bisnis kita. Yang kedelapan, sebaiknya kita berpikir tentang semua kegagalan yang akan kita hadapi sehingga tiada lagi kegagalan yang tak mampu kita atasi. Baik kawan-kawan semua, telah berakhir apa yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu menjawab tugas akhir semester pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kesimpulannya, ketika kita ingin melakukan bisnis, kita perlu mengkaji atau belajar tentang studi kelayakan bisnis. Apakah studi tersebut dapat kita lanjutkan atau bisnis itu dapat kita lanjutkan atau perlu dikaji ulang. Begitu banyak industri kreatif yang dapat kita pilih dan kita dapat memaksimalkan apa yang kita miliki. Tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Karena tanpa adanya teman-teman juga, tanpa adanya dosen pengampu Ibu Cynthia, maka video ini akan sia-sia. Begitu. Karena tujuan dari video ini dibuat adalah untuk mendapatkan nilai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.